barangkali ada peserta atau siapapun yang berminat ingin mempelajari sejarah perjuangan dari beliau Salahuddin Ayyubi, maka boleh saja dia ikut mendengarkan, dan mungkin jika ada yang perlu ditanyakan kenapa begini dan begitu, maka dipersilahkan setelah saya menyampaikan sesi materi ini. Saudaraku sekalian, rahimakumullah, pada hari Sabtu yang lalu, 3 Oktober 2020, ada satu seminar yang luar biasa karena yang mengadakan adalah forum internasional. Nah, tema utamanya Multaqa Salahuddin Ayyubi Al-Fikri Ad-Dauli Ats-Tsani. Nah, dari judul ini kemudian saya ingin belajar seperti apa perjuangan Salahuddin Ayyubi. Apakah sehebat yang kita bayangkan atau justru lebih hebat apa yang sudah kita bayangkan? Ini yang nanti akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Dan bagaimana proses-proses yang beliau lalui untuk menjadi seorang tokoh yang luar biasa, sehingga siapapun kemudian merasa bangga ketika menggunakan nama Salahuddin Al-Ayyubi. Dan siapapun di dunia sekarang ini, setiap muslim, entah itu di Indonesia maupun di luar negeri, banyak sekali kita temukan orang-orang Islam, umat Islam yang menyandang nama Salahuddin. Sebabnya adalah tentu karena orang tuanya itu sangat bangga dengan sosok Salahuddin Ayyubi ini. Dan nama Salahuddin Ayyubi ini juga menjadi nama yayasan, menjadi nama masjid. Maka kali ini kita akan membahas bagaimana sepak terjang perjuangan beliau, dan kemudian bagaimana kita bisa meneladani perjuangan beliau Salahuddin Ayyubi. Nah, selanjutnya dalam memahami sejarah Islam yang nanti akan kita bahas, ini adalah Timur Tengah pada abad ke-5 sampai ke-6 Hijriah. Berarti kurang lebih 1 abad setengah, atau mulai dari abad 11 sampai abad ke-12 Masehi. Nah, ada apa di Timur Tengah pada masa itu? Nanti kita akan mendapati poin-poin berikut yang nanti bisa kita pahami dan kita teladani. Kenapa? Karena memang sejarah itu sebenarnya zahirnya itu adalah angka-angka, tahun, hari, jam, dan juga tempat, dan yang lain-lain itu zahirnya. Tapi di dalamnya sebenarnya adalah pelajaran yang sangat berharga. Kalau di dalam Al-Quran disebut dengan ibarah, fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berakal dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa dahulu, termasuk ayat tadi itu berkaitan dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Di akhir surat Yusuf Allah berfirman, fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang cerdas, wahai orang-orang yang berakal. Karena orang yang berakal dan cerdas itu dia tidak akan terjatuh pada kesalahan yang sama dengan masa lalu atau yang terjadi pada masa lalu. Jadi ada faktor kehancuran dan faktor kebangkitan. Bagaimana dan mengapa bisa terjadi, dan kemudian karakter pembawa kehancuran dan karakter pembawa kebangkitan. Semua itu ketika melekat pada suatu bangsa, maka bangsa itu pasti akan mengalami kehancuran dan atau kebangkitan. Ada seorang tokoh yang luar biasa, Ibnu Khaldun. Beliau pernah mengatakan asy'ubul maghlubatu tasu'u akhlaquha.
Bangsa yang karakternya rusak pasti akan hancur. Bangsa yang hancur karena karakternya rusak. Bangsa yang hancur karena akhlaknya rusak. Bangsa yang akhlaknya rusak karena dia akan hancur. Jadi kehancuran sebuah bangsa karena akhlaknya yang hancur duluan. Dan hancurnya akhlak akan menyebabkan hancurnya bangsa itu. Jadi dua hal ini saling terkait ini. Dan ada seorang penyair Imam Ahmad Syauqi. Beliau juga mengatakan bahwa suatu bangsa keberadaannya itu karena akhlaknya. Jika akhlaknya rusak, maka hancurlah bangsa itu. Itu bisa ditemukan dalam kitab, dalam buku Asy-Syauqiyat yang memuat ribuan sastra, adab, syair yang ditulis oleh beliau Ahmad Syauqi. Nah, selanjutnya bisa slide berikutnya. Pada slide berikut, ini kita akan melihat kekhilafahan di Timur Tengah. Jadi dalam sejarah Islam itu ada namanya khilafah. Dan khilafah itu sampai sekarang itu hanya ada 4. Dan tidak ada yang kelima. Dan yang kelima nanti akan muncul pada akhir zaman, insya Allah. Tapi belum ada pada masa kita ini. Kekhilafan yang pertama ini adalah generasi Khulafaur Rasyidin. Dimulai dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan kemudian berakhir pada era Khalifah Hasan bin Ali yang kemudian beliau mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka mulai dari Muawiyah bin Abi Sufyan muncullah khilafah yang kedua yang disebut dengan khilafah Umayyah. Mulai pada tahun 401 Hijriah sampai 132 Hijriah, pusat ibu kotanya adalah di Damaskus, Suriah sekarang ini. Kalau Khulafaur Rasyidin pusat ibu kotanya ada di Madinah. Nah, terus khilafah yang kedua setelah runtuh khilafah Umayyah, maka hadir selanjutnya itu adalah khilafah Abbasiyah. Khilafah Abbasiyah ini dimulai tahun 132 Hijriah dan berakhir pada tahun 656 Hijriah. Tapi ini yang berpusat di Baghdad. Kenapa? Karena Baghdad dihancurkan oleh Mongol. Keturunannya, cucunya Genghis Khan yang bernama Holako yang menghancurkan ibu kota Daulah Abbasiyah di Baghdad pada tahun 656 Hijriah atau tahun 1256 Masehi. Tapi apakah kekhilafahan kemudian berhenti? Jawabannya tidak. Sebabnya adalah salah satu dari keturunan Khalifah Abbasiyah ini kemudian ditarik dan dilarikan ke Mesir. Yang saat itu di Mesir baru saja berdiri pemerintahan. Namanya Daulatul Mamalik, Kesultanan Mamalik. Maka salah satu keturunan dari Khalifah Abbasiyah di Baghdad ini diselamatkan, dibawa lari sampai ke Mesir. Nah, di Mesir dia kemudian diangkat menjadi khalifah. Tapi modelnya, polanya sudah berbeda dengan ketika di Baghdad. Ketika di Baghdad, khalifah itu punya kewenangan untuk melaksanakan tugas sebagai kepala pemerintahan. Nah, adapun terhitung mulai tahun 1261 sampai 1517 Masehi, khalifah yang tinggal di Mesir ini dia hanya duduk manis sebagai simbol pemerintahan Islam dunia. Tapi dia tidak lagi punya kekuasaan untuk mengendalikan pemerintahan. Dan perjalanan waktunya cukup panjang. 1261 sampai 1517. Itu kurang lebih 250 tahun. Jadi 2 abad setengah.
umat Islam itu punya khalifah tanpa ada kekuasaan apa-apa. Sebab pemerintahan dilaksanakan oleh sultan-sultan dari dinasti Mamluk. Tapi khalifah itu memang harus ada. Apapun keberadaannya dan selemah apapun khalifah, maka khalifah itu harus ada sebab dia adalah sebagai simbol pemersatu umat Islam. Maka meskipun khalifah tidak punya kekuasaan politik, tapi dia punya kekuasaan spiritual. Sehingga sultan-sultan yang ada pada masa itu merasa belum sah kalau belum mendapatkan SK dari khalifah. Padahal khalifahnya itu tidak punya kekuasaan politik ini. Dia hanya punya stempel dan kemudian yang lain-lainnya. Tapi keberadaannya ini adalah simbol pemersatu. Dan sepanjang sejarah umat Islam sejak masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sampai runtuhnya pada tahun 1924, Khalifah itu hanya satu di seluruh dunia. Yang kemudian diruntuhkan oleh Mustafa Kemal Atatürk, yaitu Khalifah Abdul Majid pada tanggal 3 Maret 1924. Resmi sang khalifah itu kemudian dipecat dan dibuang dari kotanya Istanbul atau Turki pada tahun ini. Nah, terus kita lanjutkan ke poin yang kedua. Nah, di masa kekhilafahan Daulah Abbasiyah ini muncul juga sultan-sultan dan pemerintahan-pemerintahan. Di antaranya adalah ada Kesultanan Zangkiyah. Kesultanan Zangkiyah ini pusatnya di Damaskus. Dan sultan ini juga sama. Dia satu wilayah dan dengan gelar sultan, dia kemudian diberi SK untuk menjadi sultan di wilayah yang telah dia kuasai. Karena selanjutnya setelah Zangkiyah ini runtuh dilanjutkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi ini kemudian menjadi sultan pertama dari dinasti Ayyubiyah. Nah, di masa pemerintahannya Salahuddin ini telah mempersatukan wilayah yang membentang mulai dari Mesir sampai ke Yaman. Jadi kalau dilihat di peta ada Mesir, Syam. Syam itu berarti meliputi 4 negara, 5 negara sekarang ini. Nah, Syam, kemudian Hijaz. Hijaz itu berarti wilayah Saudi Arabia sekarang ini. Nah, terus kemudian Yaman. Jadi dimulai dari Mesir, Syam, Hijaz, Yaman. Ini dipersatukan oleh beliau Salahuddin Al-Ayyubi. Dan itu terjadi sebelum beliau menaklukkan atau membebaskan Baitul Maqdis. Nah, Sultan Salahuddin Ayyubi ini juga resmi menjadi sultan di wilayah kekuasaannya setelah dia mendapatkan SK dari Khalifah dinasti Abbasiyah. Meskipun saat itu Khalifah dinasti Abbasiyah juga sudah sangat lemah. Wilayahnya itu hanya ibu kota dan kemudian sebagian kecil dari yang ada di sekitar kota Baghdad sekarang ini. Tapi keberadaannya tetap, Khalifah tidak boleh digulingkan dan harus dihormati apapun keberadaannya, dan selemah apapun dia adalah tetap simbol pemersatu umat Islam. Maka sultan-sultan yang baru berdiri menjadi pemimpin sebuah wilayah, dia harus mendapatkan SK dari sang khalifah ini. Nah, setelah dinasti Ayyubiyah runtuh dilanjutkan oleh dinasti Mamalik. Nah, di masa dinasti Mamalik inilah kemudian runtuh pula kekhilafahan Abbasiyah yang ada di Baghdad. Maka sang khalifah kemudian salah satunya itu pergi ke Mesir. Nah, di Mesir dia dilantik menjadi khalifah sampai kurang lebih 250 tahun. Jadi ada kurang lebih 13 atau 9 orang yang menjadi khalifah di Mesir tanpa ada kekuasaan apa-apa. Cuma masalahnya ternyata Daulatul Mamalik ini akhirnya runtuh. Runtuhnya adalah karena dia salah memilih teman. Mestinya dia berteman dengan orang Islam sesama Sunni. Nah, ternyata Daulatul Mamalik ini dia tidak bersahabat dengan negeri-negeri Muslim. Dia malah bersahabat dengan orang lain
dan akhirnya runtuh. Meskipun keruntuhannya ini kemudian karena dihancurkan oleh Kesultanan Turki Utsmani. Dan waktu itu Kesultanan Turki Utsmani masih menjadi kesultanan, belum menjadi khilafah. Maka Kesultanan Turki Utsmani ini dia menjadi sultan itu dimulai dari Ertugrul sebagai sang perintis dan kemudian berlanjut hingga ke putranya Muhammad Al-Fatih yang bernama Bayazid bin Muhammad Al-Fatih. Itu pemimpin negaranya masih bergelar sultan. Maka tidak ada orang mengatakan Khalifah Muhammad Al-Fatih, itu tidak ada. Sebabnya adalah karena Muhammad Al-Fatih sehebat apapun dia, waktu itu dia kedudukannya itu hanya sebagai sultan ini. Jadi secara pengaruh itu tetap masih di bawah khalifah, dan bahkan sultan-sultan dinasti Utsmaniyah ini dilantik dan direstui oleh Khalifah Daulah Abbasiyah. Sampai awal berdirinya Kesultanan Utsmaniyah ini juga ditunjuk dan diberi SK oleh Khalifah Daulah Abbasiyah. Dan Kesultanan Turki Utsmani ini kemudian menjadi sangat kuat di era cucunya Muhammad Al-Fatih, yaitu Salim bin Bayazid bin Muhammad Al-Fatih. Dan pada saat yang sama dinasti Mamalik runtuh, maka sang khalifah kemudian secara resmi dia merasa sangat lemah dan bahkan untuk sekedar menjadi simbol saja merasa tidak mampu, maka dia kemudian menyerahkan jabatan khalifah kepada Salim bin Bayazid bin Muhammad Al-Fatih. Maka saat itulah kemudian mulai ada pergeseran khalifah selaku jabatan spiritual dan kadang juga merangkap jabatan politik, ini kemudian dipegang oleh keturunan dari sultan-sultan Daulah Utsmaniyah dan dimulai sejak Sultan Salim. Nah, era Sultan Salim ini dia adalah orang pertama yang punya gelar khalifah. Maka sejak saat itu sultan-sultan penerus dari Salim ini mulai punya gelar khalifah, yaitu terhitung resminya itu mulai tahun 1517. Jadi mulai tahun 1517 sultan-sultan Daulah Utsmaniyah dipanggil khalifah. Jadi Khalifah Salim dan kemudian putranya melanjutkan yang bernama Sulaiman bin Salim. Sulaiman ini punya gelar Al-Qanuni, maka disebut dengan Sulaiman Al-Qanuni. Nah, di masa Sulaiman Al-Qanuni bin Salim, Khilafah Utsmaniyah ini mencapai puncak kejayaannya. Wilayah kekuasaannya membentang mulai dari Maroko sampai Merauke. Ini kalau dihitung dari barat ke timur. Nah, adapun dari utara ke selatan, maka terhitung mulai tembok Perancis sampai Yaman, ujung paling bawah dari Jazirah Arab. Ini makanya tidak heran kalau kita mendengarkan nasyid yang judulnya itu, salah satu bunyinya itu adalah, apakah kau lupa bahwa kau pernah menggenggam dunia? 2/3 dunia berada dalam genggaman umat Islam. Dan itu memang benar-benar terjadi pada masa Khalifah Sulaiman Al-Qanuni, King Solomon. Cuman akhirnya sejarah King Solomon ini kemudian dirusak. Kenapa kok bukan Muhammad Al-Fatih yang sejarahnya dirusak? Sebab Muhammad Al-Fatih ini sudah kadung menjadi tokoh yang suci. Suci dalam tanda kurung ya. Nah, sementara Sulaiman Al-Qanuni ini sangat mungkin bisa dirusak. Nah, sampai kemudian runtuh Kesultanan Turki Utsmaniyah pada tahun 24 ini. Ini insya Allah mungkin pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang Khilafah Utsmaniyah, bagaimana bisa runtuh. Nah, poin yang akan kita bahas kali ini adalah
peristiwa yang terjadi pada kurun waktu abad ke-5, abad ke-6 Hijriah, atau kurun waktu abad ke-11 sampai 12 Masehi. Jadi zaman-zaman peristiwanya itu otomatis era Daulah Zangiyah dan era Daulah Ayyubiyah, dan itu berada pada masa akhir-akhir dari kekhilafahan Daulah Abbasiyah. Nah, bagaimana kondisi Timur Tengah menjelang runtuhnya Baitul Maqdis? Baitul Maqdis ini menjadi milik umat Islam terhitung sejak Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab jauh pergi meninggalkan Madinah menuju ke Palestina dalam rangka untuk menerima kunci-kunci kota Baitul Maqdis. Maka sejak tahun itu Baitul Maqdis dan wilayah sekitarnya berada dalam kendali umat Islam. Dan umat Islam dan yang lain-lainnya, umat Nasrani, Yahudi, kemudian semuanya hidup dalam keadaan bahagia, damai, sejahtera, tidak ada lagi perselisihan di antara mereka. Namun akhirnya pada masa-masa ini umat Islam mengalami kemunduran. Ketika umat Islam mundur dan tidak lagi punya kekuatan, maka saat itulah kemudian umat Yahudi, Nasrani, mereka merasa kecewa dengan umat Islam. Dan pada saat yang sama, mereka juga melihat ada peluang untuk menghancurkan umat Islam dan mengambil alih posisi kejayaan dan kekuasaan umat Islam. Jadi memang persahabatan itu akan terjadi dengan baik ketika sama-sama kuat dan sama-sama berani. Tapi kalau salah satunya itu lemah, bisa dipastikan yang lemah itu nanti akan dimangsa. Jadi persis ini seperti yang pernah kita lihat, mungkin ada film pendek di mana singa itu hidup rukun, damai dengan kambing jantan. Badannya memang sama besarnya. Tapi kenapa kambing kok bisa hidup damai, rukun dengan singa? Sebabnya adalah karena kambing ini ternyata ketika akan dimangsa oleh singa, kambing ini tidak ada pilihan yang lain kecuali mempertahankan diri. Maka kambing ini kemudian tampil garang, dan dia ketika mau diserang, dia pun siap untuk menyerang dengan tanduknya, sampai-sampai sang singa kemudian merasa takut sendiri. Jadi akhirnya sama-sama takut, dan sama-sama berani, dan singa dan kambing ini kemudian hidup rukun dan damai dalam satu kandang yang besar, dan kemudian menjadi tontonan orang banyak. Sebab singa dan kambing ini hidup di kebun binatang, sampai kemudian kambing ini mati bukan karena diterkam singa, tapi karena usianya sudah tua dan memang dia harus mati akhirnya. Inilah memang persahabatan. Jadi pada masa-masa sebelum tahun ini ketika umat Islam kuat, maka terjadi kehidupan yang damai. Tidak ada orang selain Islam yang kemudian memberikan label-label negatif kepada umat Islam. Maka umat Islam juga hidup damai, dan mereka juga selain Islam juga hidup damai. Nah, tapi memang zaman terus bergulir pada masa ini menjelang Baitul Maqdis runtuh. Kita melihat 5 poin ini. Poin pertama, Khilafah Abbasiyah masih ada, tapi tanpa daya. Sultan penguasa Muslim masih banyak, penguasa-penguasa Muslim masih banyak. Tapi yang terjadi, mereka saling perang dengan sesamanya, dengan sesama penguasa. Nah, terus terjadi krisis ulama, guru, atau mungkin dosen zaman sekarang ini. Sebabnya adalah rebutan pengaruh. Jadi mereka hanya memperhatikan kelompoknya sendiri. Terus terjadi fanatisme golongan. Dan ini yang kemudian menghancurkan potensi tokoh-tokoh Muslim, dari para ulama, guru, para pengajar. Mereka justru sibuk untuk menangkis serangan dengan menyerang. Maka terjadilah 4 mazhab pada masa ini. 4 mazhab ini kemudian saling menyerang. Jadi pertarungan yang sia-sia. Mazhab Hanafi lawan mazhab Hambali. Hambali lawan Syafi'i.
Syafi'i lawan Maliki. Nanti Maliki lawan Hanafi, terus seperti itu. Nah, terus ditambah lagi era itu kekuatan Syiah memang sedang hebat-hebatnya. Dan mereka punya kerajaan yang cukup besar, yaitu dinasti Fatimiyah. Maka antara Sunni dengan Syiah juga terjadi perseteruan. Di kalangan Sunni sendiri juga terjadi perseteruan. Dan kemudian dari paham akidah juga sama. Ada Mu'tazilah yang masih hidup, ada Asy'ariyah yang baru muncul. Maka pada awal-awal munculnya Mu'tazilah, maka antara ulama-ulama hadis yang dipelopori oleh Imam Ahmad bin Hambal itu bekerja sama dengan ulama-ulama Asy'ariyah yang dipelopori oleh Imam Abdul Hasan al-Asy'ari. Dua golongan ini, golongan yang itu penerusnya Imam Ahmad, terus kemudian penerusnya Imam Abdul Hasan Asy'ari, itu bekerja sama dengan sangat baik untuk kemudian menghancurkan Mu'tazilah yang pernah jaya. Sampai akhirnya Mu'tazilah ini runtuh, ini tiada daya. Tapi beberapa tahun berikutnya, kurang lebih 150 tahun berikutnya, murid dari Imam Abdul Hasan al-Asy'ari dan murid dari Imam Ahmad bin Hambal, mereka tidak punya musuh. Jadi akhirnya mereka ribut sendiri ini antara ulama Asy'ari dengan ulama penerusnya Imam Ahmad bin Hambal, karena tidak ada musuh untuk ditangkis berdua, mereka akhirnya ribut sendiri dan memakan korban cukup banyak ini, entah itu korban materi maupun sampai pada korban jiwa. Itu terjadi pada menjelang runtuhnya Baitul Maqdis ini. Krisis ekonomi karena penimbunan dan yang lain, krisis sosial masyarakat dan kerusakan karakter bangsa. Ini yang terjadi. Jadi tidak heran kemudian begitu mudahnya pasukan salib itu masuk ke wilayah Islam dengan perlahan-lahan namun pasti, dan umat Islam itu hanya diam, nonton, melihat. Mereka mau melawan, takut. Kenapa ke umat Islam takut? Karena kekuatan itu muncul dari persatuan. Persatuan akan memberikan kekuatan, kekuatan akan memberikan keberanian. Dari persatuan, kekuatan, keberanian. Secara umum orang itu kalau lemah pasti dia takut. Kalau dia kuat dia akan berani. Nah, umat Islam saat itu kenapa begitu takut sekali menghadapi pasukan salib? Karena sadar diri bahwa umat Islam sedang berada dalam posisi sangat lemah. Lemahnya itu bukan karena tidak ada ulama, bukan karena tidak ada orang kaya, bukan karena tidak ada penguasa. Semuanya itu ada. Tapi pertautan hati dan kemudian bahu-membahu, tolong-menolong di antara umat Islam saat itu sudah ibarat tali, itu sudah sangat lemah sekali. Inilah kondisi yang ada pada masa itu. Nah, selanjutnya pada slide berikutnya kita lihat slide berikutnya, jalan panjang pembebasan Baitul Maqdis. Saudaraku sekalian rahimakumullah, berapa tahun waktu yang dibutuhkan untuk membebaskan Baitul Maqdis ini? Minimal itu 90 tahun. Jadi dimulai sejak menjelang runtuhnya Baitul Maqdis. Dan kemudian sukses pada tahun 1187. Jadi bisa dilihat 1098, 1187. Itu kurang lebih ada kurun waktu 90 tahun. Dan ini jalan yang cukup panjang, 90 tahun. 90 tahun itu kurang lebih itu 2 generasi. Jadi mulai dari kakek, ayah, dan cucu. Jadi kakek masih ada, anaknya sedang kuat-kuatnya, cucunya sedang giat-giatnya. Ini kalau usia 90 tahun. Jadi cucunya ini yang kemudian tampil dengan sangat garang,
mewarisi tekad yang ditanam oleh kakek dan melanjutkan semangat yang ditanam oleh sang ayah. Ini masa 90 tahun. Nah, bagaimana nanti polanya? Kenapa kok 90 tahun? Ini sebenarnya 90 tahun ini bisa ditiru ini. Jadi kalau perjuangan itu kurang dari 90 tahun, yakin mungkin belum terlalu mengakar dan belum terlalu kuat. Nah, terus slide selanjutnya bagaimana polanya dan siapa tokoh-tokoh yang kemudian berjasa dan bagaimana jalan panjang itu bisa dilalui. Nah, bisa kita lihat tokoh paling dominan ini sebenarnya banyak tokoh, tapi yang kita bahas ini adalah tokoh yang paling dominan. Yang paling dominan ini adalah Imam Ghazali rahimahullah. Sebab Imam Ghazali ini hidup di masa runtuhnya moral umat Islam yang kemudian sampai berakibat pada hilangnya Baitul Maqdis dan dia menyaksikan pertarungan paham yang terjadi pada tubuh umat Islam itu. Dan Imam Ghazali kemudian sampai meninggalkan jabatannya sebagai guru besar di Universitas Nizamiyah. Itu bukan karena tidak ada gajinya, justru gajinya itu sangat besar. Jadi Imam Ghazali itu ketika menjadi guru besar itu, kendaraannya itu ditaksir kendaraannya ini jatah dari negara. Itu triliunan untuk ukuran sekarang ini. Baju yang dipakai itu ratusan juta untuk sekarang ini. Dia kemudian meninggalkan semua itu dan dia kemudian setelah melalui perjalanan yang panjang, dia akhirnya mendirikan madrasah sendiri. Dan dia menggunakan kendaraan yang paling murah. Dan dia menggunakan baju yang paling murah. Dan dia makan dengan makanan yang paling murah. Tapi justru saat itu dia merasakan kebebasan dan kedamaian hidup yang luar biasa. Nah, selanjutnya ada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini mungkin tokoh yang kita kenal unik ya, terutama di Indonesia atau di masyarakat tertentu. Ada yang terlalu ke timur, ada yang terlalu ke barat ketika memandang Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Ada yang berlebihan dalam memujanya, ada yang berlebihan dalam dan sampai-sampai saya pernah mendengar ada seorang profesor mengatakan Syekh Abdul Qadir Jailani itu jin dari Baghdad. Ini menunjukkan kebencian beliau dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu jin dari Baghdad. Saya pernah dengar sendiri waktu, tapi sudah lama peristiwanya itu, awal tahun 2000. Nah, tapi ada yang berlebihan dalam memujinya. Dalam mengkultuskan Syekh Abdul Qadir Jailani ada yang berlebihan. Dan apa faktornya? Ini nanti akan kita lihat. Kenapa dia sampai muncul menjadi tokoh yang dominan? Nah, selanjutnya ada Nuruddin Zanki. Nah, terus setelah Nuruddin Zanki ada Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, ini yang akan kita bahas. Kenapa dia bisa mampu membebaskan Baitul Maqdis? Nah, ternyata ada 3 tokoh yang paling berpengaruh pada masa-masa sebelumnya. Nah, apa peran mereka? Apa sebenarnya peran Imam Ghazali sehingga begitu terkenal? Banyak orang yang ingin membunuh Imam Ghazali sekarang ini dan sejak zaman dulu. Maksudnya membunuh wibawa dan pengaruh dan kehebatannya. Sampai-sampai ada seorang profesor di Indonesia yang mengatakan seandainya Islam yang masuk ke Indonesia itu bukan Islam model Imam Ghazali, pasti umat Islam di Indonesia sudah jaya. Itu kenapa? Dia ingin membunuh karakter Imam Ghazali. Dan begitu juga yang dia tidak paham dengan Syekh Abdul Qadir Jailani juga mengatakan hal yang sama. Dan saya itu dengar sendiri, bukan karena kata orang, dari sang profesor itu. Nah itu, kenapa? Karena dia ingin Islam yang masuk ke Indonesia itu model Imam Ibn Rushd. Tapi faktanya, saudaraku, Imam Ibn Rushd dengan karya-karyanya itu tidak laku di dunia Islam, laku di Eropa atau di kalangan non-Muslim ini. Paham Ibn Rushd dengan
filsafatnya. Yang laku justru malah Imam Ghazali. Sampai sekarang orang berusaha membunuh karakter Imam Ghazali, ternyata tetap abadi sampai sekarang ini. Dan bukunya itu justru menjadi rujukan-rujukan. Dan bahkan di masa-masa sulit, maka karya-karya dan pemikiran Imam Ghazali justru yang kemudian muncul. Sebabnya adalah Imam Ghazali hidup di masa pertarungan di tubuh umat Islam yang begitu dahsyat, dan Imam Ghazali apa penyakitnya dia paham, apa obatnya dia paham. Sebabnya adalah kecerdasan dan totalitasnya dalam perjuangan. Nah, terus selanjutnya bagaimana peran masing-masing? Nah, peran Imam Ghazali ini bisa, kalau kita membaca banyak karya beliau, ini nanti akan ketemu rumus ini. Bahwa peran Imam Ghazali, ini yang pertama, ini adalah reformasi visi dan misi pendidikan. Apa visi misinya? Yang pertama adalah lahirnya kembali ulama dan pemimpin yang pemikirannya mampu bersatu dan tidak bercerai-berai. Sebab Imam Ghazali ini hidup pada masa perpecahan umat Islam yang luar biasa. Jadi kalau ulama mazhab Syafi'i sampai berantem dengan ulama mazhab Maliki atau mazhab Hambali, ini mesti ada yang salah ini. Berarti mereka belajarnya itu bukan karena untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti ada tujuan yang lain. Kenapa? Karena memang pada masa itu yang terjadi itu adalah banyak orang belajar ilmu, tapi yang dipelajari itu adalah ilmu wawasan dan kemudian teknik berbicara dan mengembangkan filsafat sufistik. Filsafat sufistik itu bukan filsafat sufi, bukan. Filsafat sufistik itu filsafat debat. Jadi bagaimana bisa memenangkan pertarungan debat ini. Itu ada ilmunya, namanya filsafat sufistik. Kalau bahasa Arabnya, saya dulu belajar itu pakai bahasa Arab, itu istilah Arabnya falsafah safsatoiyah. Safsatoiyah itu kalau bahasa Indonesianya sufistik ini. Itu ilmu untuk debat ini. Jadi meskipun salah, tapi kalau menang debat, maka dia benar. Kalau dia benar tapi kalah debat, maka dia salah. Jadi bagaimana memenangkan perdebatan, itu yang ada pada masa Imam Al-Ghazali. Dan memang berkembang pesat filsafat itu pada masa beliau. Nah, beliau kemudian melihat, wah ini penyakit ini. Maka beliau ingin melahirkan generasi ulama yang memiliki visi misi seperti ini, saling menguatkan dan tidak saling menjatuhkan. Terus kemudian dengan tujuan tulus ikhlas karena Allah dan sesuai tuntunan ajaran Islam. Nah, selanjutnya poin yang kedua, konsentrasi pada penyakit utama yang menggerakkan jiwa dan merusak karakter umat Islam. Daripada sibuk membahas bahaya dari luar. Apa bahaya dari luar itu? Yaitu serangan pasukan salib. Nah, karena menurut Imam Ghazali dan bahkan sampai siapapun yang mempelajari sejarah akan menemukan satu kesimpulan bahwa datangnya pasukan salib itu memang diundang oleh umat Islam. Maksudnya apa? Umat Islam itu kaya raya tapi lemah. Punya makanan enak tapi lemah. Apa yang terjadi? Ya, orang-orang yang lapar akan datang mengeroyok ini. Makanya ketika Rasulullah membuat perumpamaan akan datang suatu masa umat Islam itu seperti makanan di meja makan. Semua akan datang mengeroyok umat Islam. Sebabnya memang umat Islam punya makanan yang enak, negaranya kaya, semuanya serba ada, tapi lemah. Apa yang terjadi? Umat Islam menjadi makanan ini. Dan kemudian diperebutkan oleh musuh-musuhnya dari semua arah, kanan, kiri, depan, belakang. Dan itu pernah terjadi pada masa Imam Ghazali. Dan kelemahan umat Islam itu adalah karena memang karakter akhlaknya itu yang sudah rusak ini. Dan itu kemungkinan besar karena memang tidak ada nawaitu lillahi ta'ala,
yang tertanam kuat pada dirinya. Ini. Nah, terus poin selanjutnya adalah jalan panjang yang dirumuskan oleh Imam Ghazali. Nah, beliau merumuskan jalan panjang dan tahapan-tahapan menuju kemenangan, serta beliau sendiri juga melaksanakannya. Apa yang beliau laksanakan? Jihad tarbawi. Jihad tarbawi ini apa? Yaitu dengan dakwah dan pendidikan. Nah, terus yang kedua, jihad tanzimi. Jihad tanzimi ini apa? Ini termasuk jihad politik dan organisasi. Jadi Imam Ghazali dan juga teman-teman yang seide dengan Imam Ghazali, dan Imam Ghazali ini bukan satu-satunya yang dia mundur untuk menyusun kekuatan, jadi dia bukan satu-satunya, tapi memang yang paling dominan dan yang paling berpengaruh. Jadi dia mundur untuk menyusun pasukan yang lebih hebat lagi, yaitu dengan cara membenahi karakter umat Islam. Dan maka muncul organisasi. Organisasi ini apa? Yaitu munculnya lembaga-lembaga pendidikan, pesantren-pesantren dan yang lainnya yang memiliki role model seperti yang dirumuskan oleh Imam Ghazali di atas ini. Dan itu memang ada pada lembaga-lembaga pendidikan swasta, bukan lembaga pendidikan negeri. Memang lembaga pendidikan negeri pada masa itu sudah melahirkan ulama. Dan Imam Ghazali itu adalah salah satu alumni dari lembaga pendidikan negeri, yaitu Madrasah Nidhamiyah. Itu lembaga pendidikan yang didirikan oleh pemerintah. Hasilnya adalah ulama-ulama besar yang hebat-hebat ilmunya. Tapi kemudian akhirnya ruhnya kosong. Sebab ulama yang hebat dari madrasah ini kemudian diangkat menempati posisi-posisi yang enak. Ini yang menimbulkan kecemburuan di antara sesama alumni, tapi kemudian tidak mendapatkan posisi apa-apa di pemerintahan. Maka kadang muncul rasa iri, hati, dan dengki. Ini sesuatu yang wajar, itulah yang kemudian justru menenggelamkan madrasah-madrasah yang dirintis oleh pemerintah pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, poin selanjutnya ini adalah jihad askari. Jihad askari ini jihad dengan militer. Maka Imam Ghazali kemudian dia bukan panglima, tapi dia selalu mencari tokoh-tokoh politik yang punya visi misi seperti yang diinginkan oleh Imam Ghazali. Maka Imam Ghazali pernah dia meninggalkan kampung halamannya, pergi menuju ke Maroko. Sebab di Maroko ada seorang pemimpin yang hebat, namanya Yusuf bin Tashfin. Tapi ternyata di tengah perjalanan sampai di Mesir, Imam Ghazali mendengar bahwa Yusuf bin Tashfin sudah meninggal dunia. Kecewalah Imam Ghazali dan akhirnya dia pun kemudian pulang ke kampung halamannya, ke tanah kelahirannya, di desanya. Nah, dia terus merintis lembaga pendidikan sendiri. Ini. Jadi bukan berarti Imam Ghazali anti politik, bukan. Justru dia punya buku-buku yang menasihati dan merumuskan bagaimana politik yang Islami. Nah, terus selanjutnya pada slide berikutnya, ini peran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, peran Syekh Abdul Qadir Jailani ini, beliau, Syekh Abdul Qadir Jailani ini mengasuh pesantren swasta. Pesantren swasta ini kalau dalam istilah fikih, dalam sejarah itu kadang disebut dengan dakwah sya'biyah. Jadi dakwah kerakyatan. Dakwah yang menyentuh langsung ke masyarakat paling kecil. Beda dengan lembaga pendidikan Madrasah Nidhamiyah, itu hanya menyentuh orang-orang yang memang terjangkau atau paham dengan negaranya. Tapi kalau Imam Syekh Abdul Qadir Jailani tidak, dia merintis pesantren. Nah, pesantren ini sebenarnya ini warisan dari gurunya. Nah, tujuannya adalah melahirkan guru atau dosen dengan kualifikasi tertentu. Nah, dia sudah merumuskan apa syarat menjadi dosen yang baik. Itu ada 12 poin.
ada 12 karakter yang dirumuskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani untuk menjadi dosen yang baik, menjadi guru yang baik. Cuman kalau saya membaca itu saya malu, sebab saya ternyata jauh panggang daripada api jika melihat apa yang sudah dirumuskan oleh Imam Ghazali itu, yang dirumuskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah terus dia, Syekh Abdul Qadir Jailani ini perannya mengelola LDP, Lembaga Diklat dan Pelatihan. Tujuannya melahirkan tenaga administrasi pemerintahan yang unggul, mengkoordinir para ulama dalam perjuangan membangun karakter bangsa. Maka saat itulah Imam Syekh Abdul Qadir Jailani punya gelar. Gelarnya itu adalah kutub. Jadi kalau ada istilah wali kutub, itu memang untuk Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang memberikan gelar itu adalah teman-teman sesama ulama yang kemudian mereka ngumpul dan mereka rapat di Mekah dan mereka sepakat untuk mengangkat Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai pemimpin dari ulama-ulama ini. Maka ulama-ulama ini kemudian terkoordinir dan mereka kemudian bahu-membahu untuk membantu Nuruddin Zangki ini. Nanti akan kita lihat apa peran Nuruddin Zangki. Nah terus Imam Syekh Abdul Qadir Jailani adalah memoles ulama muda sehingga menjadi negarawan berkarakter Islami. Dari mana ulama muda ini datang? Dari didikan ulama-ulama yang sudah dikoordinir. Jadi yang punya bakat-bakat hebat ini dikirim ke Baghdad untuk kemudian langsung tinggal di ibu kota biar paham bagaimana kondisi ibu kota, bagaimana sejarah ibu kota, kenapa muncul orang-orang hebat di ibu kota ini. Dari sini kemudian ulama muda ini belajar ini, bisa menjadi negarawan, paham dengan politik, tapi dia punya karakter Islami, punya karakter yang kuat, sehingga tidak larut, tapi dia bisa mempengaruhi. Tidak larut dalam politik, tapi dia bisa mempengaruhi politik sehingga lebih dekat kepada Islam. Nah, perannya lagi adalah bekerja sama dengan Sultan Nuruddin Zangki untuk mendiri dan membina para pengungsi. Ini perannya. Nah, terus selanjutnya, slide berikutnya, kelebihan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini yang mungkin bisa kita tiru ya. Dia ini memiliki lembaga pendidikan dan pelatihan yang diwariskan oleh gurunya. Jadi lembaga ini, pesantren ini kecil. Tapi di tangan Syekh Abdul Qadir Jailani, ini berubah menjadi sangat besar. Memang pengaruh dan wibawanya, karismanya luar biasa. Nah, dari mana dia mendapatkan dana? Dari wakaf, dan dari hadiah, dan dari donatur-donatur. Kenapa dia bisa dapat donasi yang besar? Dan bahkan banyak sekali cerita-cerita orang-orang miskin pun, dia akan ikut datang membantu Syekh Abdul Qadir Jailani untuk mendirikan pesantren ini. Kalau dia tidak punya uang, tapi dia punya tenaga, maka dia menyumbang dengan tenaganya. Dia tidak punya uang, tapi dia punya jatah mas kawin dari suaminya yang belum dibayar, maka suaminya yang disuruh kerja di tempatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, nanti mas kawinnya akan dipotong separuh. Sebab separuh diwujudkan dalam bentuk tenaga. Nah, terus dia memiliki pola manajemen yang bagus. Jadi ada orang-orang bagian bendahara, bagian ini yang ngurusi asrama itu siapa, itu semuanya ada. Dan terus memiliki konsep pendidikan karakter yang terlaksana. Kalau terlaksana itu berarti ya baik ini. Termasuk 12 karakter dosen yang telah dirumuskan itu ternyata terlaksana. Nah, terus kelebihannya lagi ini, setiap tahun meluluskan 3.000 mahasiswa dan total sekitar 100.000 alumni yang sudah diluluskan. Nah, alumni ini kemudian disebarkan di pos-pos wilayah Sultan Nuruddin Zangki. Nah, alumni ini dari mana? Kebanyakan yang daftar jadi muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani ini adalah para pengungsi. Jadi mereka yang tanahnya dirampas oleh pasukan salib, ya otomatis harus kabur kalau mau selamat, tidak mau mati. Nah, larinya kemana? Ke Sultan Nuruddin Zangki. Sultan Nuruddin Zangki kemudian dikoordinir, dikirim ke Baghdad untuk belajar sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan apa yang saya sampaikan ini semuanya ada data sejarahnya. Ya.
Nah, terus selanjutnya, slide berikutnya, peran Sultan Nuruddin Zangki. Ini perannya. Jadi pendirian Mahat-Mahat. Saya pakai istilah Mahat supaya mirip dengan Mahat Abu Bakar. Jadi pendirian Mahat-Mahat untuk membentuk masyarakat yang Islami dengan membersihkan kehidupan beragama dari arus pemikiran yang menyimpang. Dan ini sebenarnya rumus Al-Quran. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Jadi kalau ingin menghilangkan pemikiran yang batil, caranya bagaimana? Datangkan pemikiran yang baik. Secara otomatis, maka akan ada ruang kosong dan langsung terisi dengan pemikiran yang baik. Ini orang supaya sibuk, orang supaya tidak sibuk dengan maksiat bagaimana? Ya, sibukkan dirinya dengan kebaikan, otomatis tidak sempat melakukan maksiat. Jadi rumusnya sederhana sebenarnya. Ini yang dilakukan oleh beliau, Sultan Nuruddin Zangki. Jadi dirikan lembaga-lembaga. Nah, terus membentuk pemerintahan dan menyebarkan keadilan dan yang lain-lain. Nah, terus kemudian pengembangan ekonomi masyarakat, mendirikan pabrik-pabrik dan sarana umum, pembangunan kekuatan militer dan pabrik peralatan perang, dan penyatuan negeri-negeri kecil yang membentang antara Syam, Mesir, dan Jazirah Arab dan Yaman. Jazirah Arab ini otomatis membentang mulai dari wilayah Saudi sekarang dan wilayah Imarat, Aden, Yaman, dan wilayah sekitarnya. Itu yang dulu disebut dengan anak benua Arab, Jazirah Arab ini. Istilah sekarang juga sama, disebut dengan Jazirah Arab. Ini dipersatukan oleh Nuruddin Zangki. Maka otomatis seakan-akan wilayah Palestina yang dikuasai oleh pasukan Salib itu tinggal sedikit saja. Ini. Sebab sekitarnya itu sudah dikuasai oleh Nuruddin Zangki. Nah, terus apa peran Salahuddin Al-Ayyubi? Ini perannya memastikan kesiapan umat Islam. Sebab umat Islam itu sudah disiapkan oleh Nuruddin Zangki. Pasukan sudah dididik. Mereka adalah alumni-alumni dari madrasahnya Imam Ghazali dan juga teman-temannya Imam Ghazali. Dan yang menjadi guru-guru itu adalah alumni-alumni dari madrasahnya Syekh Abdul Qadir Jailani dan alumni dari madrasahnya Imam Ghazali. Mereka lah yang kemudian menjadi guru-guru di wilayah kekuasaannya Nuruddin Zangki. Maka muncul pasukan dalam arti yang sebenarnya masyarakat yang Islami terbentuk. Nah, terus disiapkan peralatan perang. Nah, terus hilangnya penyakit masyarakat. Apa penyakit masyarakat itu? Minuman keras, zina, mabuk-mabukan, dan yang lain-lain. Ini harus hilang. Nah, terus melihat iman. Kenapa umat Islam kalah? Sebabnya karena menjadi umat Islam. Nah, supaya menang, jangan jadi umat Islam, jadilah umat yang beriman. Maka janji Allah untuk kemenangan itu selalu diberikan kepada umat yang beriman, bukan umat Islam. Nah, cara membedakan berapa jumlah umat Islam, lihat saja kalau pas jamaah sholat Idul Fitri, itulah jumlah umat Islam. Tapi kalau ingin melihat berapa jumlah umat beriman, nah, lihat pada jamaah sholat subuh ini. Dan itu gampang. Mahasiswa Abu Bakar berapa yang beriman, lihat saja di data berapa yang ikut jamaah sholat subuh. Tapi apakah semuanya muslim? Semuanya muslim. Tapi yang beriman berapa? Nah, lihat jamaah sholat subuh. Dan ternyata benar dalam sejarah itu dijelaskan, Salahuddin Al-Ayyubi sebelum perang itu selalu sering didorong oleh orang. Wahai Sultan, sekarang kita mulai perang. Jangan sekarang, kita belum siap untuk menang. Siapa yang tidak siap untuk menang? Maksudnya, lihat dulu berapa jumlah jemaah sholat subuh di masyarakat kita. Wah, masih separuh, berarti belum. Kalau masjid itu yang jamaah subuh sama dengan yang jamaah Jumat, kita pasti menang. Allah menjamin kemenangan untuk orang yang beriman. Maka ini yang dicek, jumlah jamaah subuh ini. Nah, kenapa umat Islam di Indonesia itu belum punya kemenangan apa-apa meskipun kelihatannya menang? Gampang, jawabannya adalah lihat berapa jumlah jamaah sholat subuh. Ini yang dulu pernah dilakukan oleh beliau Salahuddin Al-Ayyubi.
Nah, terus giliran terakhir itu adalah membebaskan Baitul Maqdis. Nah, terus selanjutnya wafatnya Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi wafat 6 tahun. Kurang dari 6 tahun. Setelah melakukan tugas sejarahnya, yaitu membebaskan Baitul Maqdis dan dari cengkeraman pasukan salib dengan meninggalkan warisan yang tidak cukup untuk biaya pemakamannya. Ini yang luar biasa. Bahkan dalam sejarah disebutkan dia hanya meninggalkan 2 dinar, sekitar 4 juta warisan. Padahal kekuasaannya itu membentang dari Mesir sampai ke Yaman. Nah, terus slide yang terakhir bisa kita lihat karir politik Salahuddin. Kenapa Salahuddin bisa membebaskan Baitul Maqdis dan menjadi sultan yang hebat? Nah, ini karir politiknya. Pertama, menjadi kepala polisi kota Damaskus dan berhasil membasmi penyakit masyarakat, serta menciptakan keamanan kota. Karir politik berikutnya adalah ikut menaklukkan Mesir bersama Asaduddin Syirkuh. Terus selanjutnya menjadi sultan menggantikan Nuruddin. Nah, terus yang terakhir membebaskan Baitul Maqdis. Ini karir politik beliau. Dan sebelum Salahuddin ini membebaskan Baitul Maqdis, itu nyaris tidak ada orang mengenal Salahuddin. Jadi ya seperti tokoh biasa aja. Ya seperti sultan-sultan yang lain. Cuman masalahnya, ini yang perlu kita pelajari dari beliau, Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, di slide terakhir ini kita ulas sedikit. Slide yang terakhir. Nah, ini kenapa beliau bisa begitu hebat? Nah, satu, mewujudkan mimpi orang tuanya. Jadi memang beliau lahir di masa setelah Baitul Maqdis itu runtuh dan di masa keterpurukan umat Islam. Maka biasa orang tua itu kadang menimang anaknya, mudah-mudahan anakku ini nanti menjadi hebat, ini menjadi penakluk Baitul Maqdis. Nah, dia punya teladan. Dia meneladani Asaduddin dan Nuruddin. Nah, terus lagi kehadiran ulama yang menyiapkan. Di antaranya adalah ada Imam Ghazali, Imam Al-Jailani, dan yang lain-lain. Jadi Imam Ghazali, Imam Jailani ini Syaikhul Qadir Jailani hanya salah satu saja. Di sana ada Imam Ibnul Jauzi sebenarnya. Tapi Imam Ibnul Jauzi ini mohon maaf, Imam Ibnul Jauzi ini banyak menulis karya tulis. Jadi di karya tulisnya Imam Ibnul Jauzi ini luar biasa banyaknya. Beda dengan Syaikhul Qadir Jailani, karya tulisnya sangat sedikit. Tapi dia punya alumni yang kemudian bisa terorganisir dengan baik. Ini yang membedakan antara Imam Ibnul Jauzi dengan Syaikhul Qadir Jailani. Cuman sekali lagi ketokohan itu bisa menjadi fitnah bagi generasi setelahnya. Sehingga apa saja itu dinisbatkan kepada guru-gurunya yang hebat ini. Nah, terus ada pendampingan ulama negarawan seperti Al-Qadi Al-Fadil. Ini adalah seorang ulama besar, dia ahli sejarah, ahli sastra, yang kemudian dia mendampingi Salahuddin Al-Ayyubi, yang kemudian merumuskan garis-garis besar haluan kesultanannya. Nah, terus dia menyesuaikan diri dengan takdir. Apa tahu maksudnya? Sebelum jadi apa-apa, Salahuddin itu bukan apa-apa. Tapi ketika takdirnya kemudian ternyata dia dalam usia masih muda, dia ditakdirkan oleh Allah menjadi Perdana Menteri Mesir. Dia pun siap. Dan dia belajar dengan sangat cepat sehingga menyesuaikan diri dengan jabatannya. Dia belajar dengan cepat sehingga dia bisa menyesuaikan diri. Idealnya Perdana Menteri itu seperti ini. Sebab Salahuddin Al-Ayyubi terpilih menjadi Perdana Menteri itu karena usianya yang sangat muda
pengalamannya yang sangat sedikit, dan kelihatannya itu agak lemah. Kalau dia jadi Perdana Menteri, maka dia akan bisa dikendalikan oleh orang-orang yang ada di bawahnya. Sebab orang-orang hebat yang ada di bawahnya ini mereka rebutan, sehingga muncullah orang ketiga yang lemah. Kalau ada 3 orang kuat rebutan, maka muncul yang agak lemah di bawahnya, dia dinaikkan ini. Supaya apa? Bisa dikendalikan oleh orang kuat yang ada di atasnya. Itu terjadi pada masa Salahuddin. Jadi dia dipilih bukan karena kekuatannya, kehebatannya, dan pengalamannya. Justru karena kelemahannya dia terpilih. Supaya apa? Supaya orang lain bisa mengendalikan dia. Ternyata prediksi itu salah. Ini Salahuddin ketika ditakdirkan oleh Allah jadi Perdana Menteri di Mesir, dia kemudian belajar dengan sangat cepat. Nah, sebabnya adalah dia memang punya tekad yang luar biasa tadi. Tekad untuk belajar tadi. Nah, terus selanjutnya, terima kasih. Nah, ini masih ada beberapa poin. Ini generasi Salahuddin. Kalau kita melihat ini, ya, slide yang terakhir ini semuanya ada pada masyarakat yang hidup di pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Religius dalam arti yang sebenarnya, punya kemandirian. Jadi bangsa di bawah kepemimpinan Salahuddin itu punya jiwa kemandirian yang luar biasa. Mandiri itu apa toh? Peralatan perang buat sendiri. Ilmu pengetahuan bikin sendiri. Tidak impor dari negara lain. Ini. Terus SDM, SDA mengandalkan kemampuan sendiri. Jadi tidak memanfaatkan dari orang lain. Kenapa Salahuddin tidak mengundang ahli militer dari Eropa? Tidak. Justru malah akan dikendalikan, dan itu berbahaya ini. Mendatangkan pelatih-pelatih dari luar negeri, itu malah mereka mengendalikan pemerintahan yang sudah dirintis oleh Nuruddin Zangki. Ini arti kemandirian yang sebenarnya. Itu ada pada masa generasi Salahuddin. Mandiri dan berdiri di kaki sendiri, mereka memanfaatkan SDM dan SDA yang ada, dan tanpa mengandalkan negara lain. Ini yang siapapun yang melaksanakan proses di atas, yakin dia akan menjadi negara yang maju. Seperti pada masa Salahuddin Al-Ayyubi, mampu menaklukkan Baitul Maqdis kembali. Syukran, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf mungkin kalau terlalu panjang dan terlalu lebar, yang ternyata sudah jam 10. Dan silakan mungkin kalau ada pertanyaan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Ilyas atas materinya yang sangat menggugah sekali kesempatan pagi ini, dan sudah bergabung bersama kita teman-teman lama ini, teman-teman alumni. Ada Roy, ada Anu dan lain-lain. Alhamdulillah. Dari adik kelas sampai kakak kelas semuanya kumpul di sini. Ada Umar juga. Ahlan wa sahlan. Dan sekarang saatnya untuk tanya jawab. Yang ingin bertanya secara langsung, saya persilahkan untuk raise hand, ya, angkat tangan di fitur chat, kemudian nanti kita akan komunikasikan. Saya buka nanti mute-nya untuk bicara langsung dengan Ustaz Ilyas. Ada yang mau bertanya langsung tentang tema kita hari ini? Tidak ada ya, kalau tidak ada saya bacakan. Sudah ada beberapa pertanyaan masuk melalui fitur chat dan yang lain-lain ini yang saya terima. Pertama, pertanyaan berkaitan dengan tadi ada Imam Ghazali, Ustaz. Jadi ada yang bertanya tentang Imam Ghazali, karena Imam Ghazali ini salah satu ulama yang mempengaruhi itu Salahuddin Al-Ayyubi menjadi tokoh besar, mendidik beliau juga secara langsung maupun tidak langsung. Ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana cara memilih kitab yang dapat dijadikan rujukan dari Imam Ghazali? Karena salah seorang Ustadz mengatakan bahwa kitab dari Imam Ghazali tidak bisa dijadikan rujukan karena beliau pernah tersesat dalam keilmuan filsafat. Ustaz Ilyas, mohon responnya atas pertanyaan ini. Silakan, Ustaz. Ya. Pertanyaannya sangat bagus, bagaimana memilih karya-karya Imam Ghazali. Cara memilih karyanya itu adalah dibaca semuanya. Karya Imam Ghazali itu sangat banyak. Di awal-awal dia menjadi ulama,
itu pernah mengkritik Imam Abu Hanifah. Dikatakan bahwa Imam Abu Hanifah itu bukan ahli fikih, bukan ahli usul fikih, dan tidak layak menjadi tokoh yang menilai. Sepertinya Imam Abu Hanifah itu lemah dalam hadis dan lemah dalam bahasa Arab. Tapi di akhir-akhir perjalanan beliau akhirnya mengakui bahwa sifat Imam Abu Hanifah dan dia layak menjadi al-Imam al-A'zam. Dan jika ada lebih tinggi dari itu, mungkin dia akan layak mendapatkan julukan itu. Betapa hebatnya Imam Abu Hanifah. Ini bukan berarti Imam Ghazali ini mencela-mencela, tapi karena memang beliau menulis kitab itu banyak. Jadi dari sekian kitabnya, terus kemudian terus belajar, ternyata ada perubahan dalam pola pemikirannya secara umum. Nah, apa yang bisa kita baca? Satu, kalau ada ringkasan yang tidak mungkin, maka itu dibaca. Nanti akan punya gambaran yang utuh. Sampai sekarang ini, ulama-ulama zaman sekarang ini, ketika mereka membahas tentang tazkiyatul nafs atau pendidikan akhlak, pendidikan karakter, yang lain-lain, mereka tidak menemukan ada kitab yang lebih baik dari Ihya'ulumuddin. Tapi memang Ihya'ulumuddin itu secara garis besarnya memang ada beberapa hadis-hadis yang dibawakan. Nah, hadis yang kayak ini bisa dibuang dan kemudian dipakai yang soket-soket saja yang ada di situ. Itu nanti akan mendapatkan gambaran yang luar biasa terkait dengan pemikiran dari Imam Ghazali. Dan kemudian ada lagi yang lain seperti Al-Iqtisad, dan kemudian pada Imam Ghazali juga menulis kitab Al-Jamal Awam an Ilmil Kalam. Jadi larangan bagi orang awam untuk mempelajari ilmu kalam, ilmu debat. Tapi satu sama lain kitab-kitabnya ini sebenarnya saling berkaitan. Kita tidak bisa memahami kitab beliau yang berjudul Tahar untuk Falasifah, kerancuan filsafat. Kalau kita tidak mempelajari kitab beliau yang ditulis sebelumnya, judulnya Maqasidul Falasifah, tujuan filsafat. Nah, kalau kita membaca dua-duanya dan ada buku lagi yang ketiga tentang Al-Jamal tadi ini kita bicara filsafat. Kalau kita baca semuanya nanti kita akan tahu persis. Nah, tapi kalau ingin kembali gampangnya, itu datang ke dosen, Pak dosen kalau mungkin akan dari nanti dosen akan membuat slide. Nah, jadi kita menuliskan jumlahnya hampir 100 itu, dan nanti diringkas menjadi poin dan poin-poinnya yang punya power langsung gambaran. Itu berarti saya kalau memilih berarti cukup yang ini. Jadi antaranya tadi, kalau ingin satu saja dari kitab beliau, itu satu yang mana? Maksudnya apa? Beliau itu punya kitab usul fikih. Itu referensi terbaik kitab usul fikih sampai sekarang ini. Beliau punya kitab tentang filsafat, itu juga menjadi referensi terbaik dalam bidang filsafat. Beliau punya kitab akidah, juga menjadi referensi terbaik dalam akidah. Jadi sampai ada ulama yang mengkaji Ghazali itu semuanya, hampir semuanya punya kesimpulan Imam Ghazali itu rajulun mutahdid. Jadi laki-laki dalam banyak bidang. Maksudnya yang tokoh dalam bidang, dalam filsafat, dalam fikih, dalam usul fikih, dan kemudian dalam akidah dan yang lain-lain dia tokoh di situ. Nah, yang banyak termasuk yang mana? Yang tadi dari penanya. Ustaz Ilyas bisa dibuka zoom-nya mungkin Ustaz, biar suaranya jelas di layar zoom-nya. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya ini Ustaz Ilyas datang dari penanya berkaitan dengan Baitul Maqdis, Ustaz. Iya. Baitul Maqdis.
tahu bahwa Baitul Maqdis itu menjadi rebutan sampai sekarang dari berbagai macam agama maupun sistem politik yang berjalan sampai sekarang. Karena kita kenal, saya pernah ingat ada satu buku itu mengatakan Baitul Maqdis itu even the crossroad of the world. Jadi Baitul Maqdis itu simpangnya dunia. Dan ini datang kemudian, kenapa Baitul Maqdis itu cuma direbutkan saja, nggak berhenti-berhenti. Padahal kiri kanan Baitul Maqdis itu kan tanah yang kering. Seperti Indonesia yang misalkan kita di Katulistiwa banyak sekali tanaman yang bisa kita jadikan sumber daya alam kita. Sedangkan Baitul Maqdis secara sumber daya alam ini misalkan dibandingkan dengan Indonesia. Kenapa itu sampai sekarang masih diperebutkan saja? Baitul Maqdis itu memang posisinya sangat strategis. Kalau ingin menguasai agama-agama dunia, maka kuasailah Baitul Maqdis. Kalau ingin menguasai politik dunia, maka kuasailah Konstantinopel. Itu menurut, kalau yang terakhir tadi itu menurut Zulkarnain. Jadi ada Kaisar Zulkarnain itu pernah mengatakan, seandainya dunia ini menjadi satu negara, maka yang layak menjadi ibu kota adalah Konstantinopel. Sebabnya memang posisinya yang strategis ini berada di tengah-tengah dan kemudian langsung menghadap ke Laut Tengah, yang di atas bawahnya itu ada Eropa dan Afrika. Sementara di sebelah belakangnya itu ada Asia. Jadi ibaratnya Asia, Afrika, dan Eropa itu nanti akan mudah dikendalikan ketika ibu kotanya itu berada di Konstantinopel. Nah, terkait dengan kekuasaan spiritual atau agama, ini memang pusatnya itu ada di Timur Tengah itu. Timur Tengah itu ada di mana pusatnya lagi? Pusatnya ada di Baitul Maqdis itu. Ini. Maka tidak heran kemudian kalau ingin menguasai agama-agama dunia, dan terutama agama Samawi, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam, itu yang menjadi ukurannya ya memang Baitul Maqdis. Siapa yang menguasai Baitul Maqdis, maka dia secara otomatis dia menguasai seluruh negara agama-agama Samawi. Dan sekarang kan berada di kendali orang-orang Yahudi kan, Baitul Maqdis itu. Dan ternyata Yahudi juga mengendalikan dunia. Dan bahkan umat Islam dan agama Islam tidak banyak bisa berkutik di bawah tekanan orang-orang Yahudi. Dan Nasrani juga sama, tidak banyak berkutik di bawah tekanan orang-orang Yahudi secara umum. Dan memang ini abad 20 dan abad 21 ini memang masih menjadi abadnya orang-orang Yahudi, ditandai dengan mereka mendirikan negara di Palestina itu mulai tahun 1947 Masehi. Jadi kenapa yang direbutan itu ke Baitul Maqdis? Ya, karena itu memang pusatnya. Ibaratnya kita mungkin kadang melihat ya, ada penjual-penjual itu rebutan tempat. Kenapa tempat kok ada rebutan? Kan nyari aja tempat di sawah sana yang sepi. Nah di sana nggak usah rebutan tempat. Iya memang tempatnya nggak rebutan, tapi yang beli siapa? Nggak ada, sepi di sana. Jadi memang ini sudah sangat wajar sekali ini. Dan Rasulullah sendiri itu juga sudah ditanamkan visi itu untuk menguasai dunia. Siapa yang menanamkan visi kepada Rasulullah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Artinya pada akhirnya nanti setelah menaklukkan Masjidil Haram, Rasulullah harus menaklukkan Baitul Maqdis. Dan visi misi yang tertanam di diri Rasulullah itu pun terwujud pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Dan sejak saat itu, secara perlahan, umat Islam kemudian mengendalikan dunia.
Dan ternyata benar, dengan runtuhnya Baitul Maqdis, umat Islam kehilangan pengaruhnya, dan ketika benar-benar runtuh di awal abad 20, umat Islam kehilangan segalanya. Wallahu alam. Ini analisa yang pakai data. Jadi siapapun boleh berbeda pendapat dengan saya. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz Ilyas atas responnya dan jawabannya. Kenapa kok Baitul Maqdis tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Tio. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya Ustaz. Tadi belajar dari Madhab Syari dan murid-muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi murid-muridnya Imam Hasan Asy'ari, kemudian murid-murid dari Imam Ahmad bin Hanbal yang walaupun guru keduanya bekerja sama dalam Mu'tazilah ya bahasa kasarnya, tetapi kemudian beberapa tahun setelahnya murid-murid Abu Hasan Asy'ari dan murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal terlibat konflik ini, konflik horizontal ini. Nah, hanya muncul bagaimana cara kita bersatu walaupun madhab politik kita berbeda. Ini pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya besar. Itu rumusan jawabannya sebenarnya sudah dibuat oleh Imam Ghazali, yaitu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis yang sering-sering diulang oleh beliau Imam Ghazali, yaitu barang siapa mencari ilmu, tujuannya itu bukan untuk Allah. Tujuannya itu adalah satu, supaya menjadi manusia terpandang. Dua, supaya punya pengikut yang banyak. Tiga, supaya bisa mendebat ulama-ulama yang lain. Dan supaya bisa mengendalikan orang-orang bodoh. Dan kemudian semuanya menatap wajahnya. Siapa yang mencari ilmu seperti itu, dan kemudian dia menjadi ulama, maka dia, meskipun jabatannya itu ulama, dia akan berada pada api neraka. Allah tidak suka seperti itu. Jadi jalan menuju akhirat dipakai sebagai sarana untuk mencari dunia, ini ancamannya luar biasa. Maka dalam hadis juga dijelaskan, orang yang pertama kali dicemplungkan ke neraka, ya, itu satu apa? Ahli Quran. Dua, ahli jihad. Tiga, ahli sejarah. Ahli Quran itu maksudnya ahli ilmu agama Islam. Kenapa kok seperti itu? Dia kan ahli Quran, ahli ibadah, ahli sedekah, dan bahkan dia pejuang jihad. Ketika dia mencari dunia dengan menggunakan sarana menuju surga. Sarananya memang menuju surga, tapi dia memakainya untuk mencari dunia. Itu sebabnya. Dan kalau umat Islam dan terutama juga para pencari ilmu tujuannya itu yakin nanti di tengah jalan akan terjadi gesekan. Surga itu luas. Kalau tujuannya surga pasti akan kebagian tempat sehingga tidak akan berantem. Surga itu untuk satu orang seluas langit dan bumi. Sehingga siapapun yang tujuannya itu surga tidak akan berantem dengan sesama pencari surga. Tapi kalau tujuannya itu dunia, pasti dunia yang sempit ini akan menjadi tempat rebutan. Itulah faktor penyebab perselisihan antar umat Islam. Siapapun dia, entah itu pencari ilmu, ustadz, dosen, ataupun siapa ini. Ya. Dan bahkan kalau mungkin dia ustadz ini kadang semangatnya untuk mengkritik sesama ustadz itu lebih hebat daripada semangatnya untuk mengajari orang-orang yang tidak tahu agama. Ini sebenarnya juga masalah, ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Termasuk saya juga ini. Kadang-kadang kalau mengkritik orang itu semangat sekali. Begitu disuruh mengajar orang yang ingin belajar, males. Ini enggak boleh ini. Jadi kalau bibit itu ada, maka yakinlah ini salah ini. Kalau ketemu sama yang sekali, tidak akan dikatakan salah. Belajar itu tidak seperti itu. Ya. Apalagi kalau melihat rumusan-rumusan dan pemahaman para ulama tentang hadis Nabi. Ya. Terima kasih Ustaz Ilyas atas jawabannya. Masih ada 2 pertanyaan Ustaz. Insyaallah dalam 5 menit ini kita selesaikan 2 pertanyaan terakhir.
Sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan yang masuk, tapi ini kita cari-cari yang mendekati kepada tema. Pertanyaan selanjutnya tadi disinggung tentang kontroversi Imam Ghazali, karena bidang yang beliau tekuni sebelumnya filsafat ini ya. Nah, apakah ada Ustadz filsafat Islam? Artinya boleh tidak kita belajar filsafat dengan gaya Islam? Iya. Pertama tentang Imam Ghazali. Imam Ghazali itu pertama dia bukan belajar filsafat. Imam Ghazali itu pertama dia belajar fikih dan usul fikih. Sehingga dia menjadi ulama yang hebat dan dia menulis usul fikih. Judulnya itu adalah Al-Mutasfa usul fikih. Dan kemudian ketika kita diserahkan kepada gurunya Imam Juwaini, Imam Juwaini sampai mengatakan, "Kapan kalian? Kenapa kamu sudah membunuh aku masih hidup?" Itu maksudnya semacam kekaguman dan jangkaan dengan gurunya. Kenapa? Sebab muridnya ini ternyata lebih hebat bisa menulis, lebih hebat dari guru masih ada. Ini yang dikuasai oleh Imam Ghazali. Jadi fikih dan usul fikih ini yang kemudian menempatkan beliau Imam Ghazali ini sampai menduduki rektor atau syekhnya Madrasah Nizamiyah. Jadi keahlian pertama beliau pada fikih dan usul fikih. Tapi ternyata kok seperti ini belajar fikih dan usul fikih terjadi perdebatan yang luar biasa di kalangan ulama fikih. Dia kemudian tidak nyaman, dia kemudian sampai sakit-sakitan selama 6 bulan. Dia kemudian meninggalkan jabatannya. Sebelum dia meninggalkan jabatannya, dia kemudian belajar filsafat sampai kemudian menjadi tokoh filsafat. Setelah belajar filsafat kok begini, setelah sampai ketemu kata kok begini, dia kemudian meninggalkan filsafat. Nah, setelah dia meninggalkan filsafat, kemudian dia belajar tasawuf. Pertama kitab tasawuf yang dipelajari itu adalah karya Imam Abu Thalib Al-Makki yang judulnya itu Qutul Qulub, makanan pokok hati. Itu dipelajari dulu, itu kitab tasawuf. Setelah dia belajar itu, wah kok nyaman ya rasanya ya. Memang kita harus ikhlas karena Allah belajar bukan untuk mencari tahta, harta, dan kekaguman dari manusia. Dia kemudian meninggalkan semua jabatannya, dan dia kemudian mengurung diri, dia menyendiri, dia berkeliling ke wilayah negeri-negeri Islam selama 11 tahun, dan kesimpulannya dia tulis dalam kitab Ihya Ulumuddin itu. Ini perjalanannya. Jadi beliau Imam Ghazali itu bukan ahli tasawuf pada awalnya, tapi justru ahli fikih dan usul fikih. Nah, terus kemudian kenapa ada filsafat yang Islami? Filsafat yang Islami itu enggak ada. Filsafat itu umum, ilmu dari Yunani. Kenapa filsafat ini kemudian dianggap sesat? Imam Ibnu Taimiyah itu sudah menjelaskan dalam kitabnya yang sangat tebal itu yang Majmu' Fatawa. Itu silakan dibaca di perpustakaan Muhammad Abu Bakar, itu ada. Sesekali dilihatlah. Nah, dalam kitab Majmu' Fatawa itu diantaranya disampaikan bahwa kenapa filsafat ini sesat. Sebab filsafat ini ilmu rumusan manusia yang digunakan untuk melihat ke atas. Maksudnya digunakan untuk melihat dan menentukan, mengukur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu rumusan manusia digunakan untuk mencari Tuhan. Padahal kan sebenarnya kan tidak seperti itu. Allah sudah menurunkan Al-Quran. Al-Quran inilah yang telah merumuskan siapa Tuhan kita, bagaimana cara menyembahnya, bagaimana cara berinteraksi dengan sesama manusia dan berinteraksi dengan Allah. Semuanya sudah dirumuskan. Kita tinggal menggunakan akal dan memahami. Itu yang terbaik ini. Dan pada akhirnya terkait dengan filsafat ini saya perlu sampaikan tokoh-tokoh filsafat. Kita mulai era sebelum Imam Ghazali ada Imam Abu Bakar Ar-Razi. Dia ahli filsafat ini dan ahli akidah. Pada akhir hayatnya menjelang kematian, ketika beliau sudah sakit-sakitan, beliau memanggil murid-muridnya dan mengatakan, saya akan menyampaikan wasiat, tapi tangan saya tidak lagi bisa menulis.
maka tolong ditulis dan sampaikan kepada orang-orang yang setelah saya. Inti dari wasiat itu adalah jangan kalian belajar filsafat ini. Saya sudah berkeliling kemana-mana dan memenangkan semua perdebatan tentang filsafat. Pada akhirnya semuanya itu tiada guna. Dan ikutilah Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Imam Ghazali juga akhirnya sama setelah dia keliling kemana-mana dan berdebat dengan ahli-ahli filsafat. Di akhir hayatnya, beliau justru mendalami tafsir, beliau justru mendalami hadis Nabi, dan beliau wafat dalam keadaan memeluk kitab Sahih Bukhari. Kembali kepada Al-Quran dan hadis. Di era persis setelah Imam Ghazali di Andalusia, yang waktu itu masih jaya, itu ada Imam Sulaiman Al-Baji. Beliau menulis wasiat untuk anak-anaknya. Sampai sekarang masih ada di internet kitabnya. Kitabnya ada di internet. Saya sudah download sebabnya. Jadi beliau Imam Sulaiman Al-Baji mengatakan, anak-anakku, seandainya kamu sudah pinter ilmu syariat. Ilmu syariat itu maksudnya paham Al-Quran dan tafsirnya dan semuanya, paham hadis dan fikihnya, usul fikihnya dan semuanya. Kalau kalian sudah paham syariat, pasti kalian akan saya suruh belajar filsafat. Dan nanti kalau kalian belajar filsafat setelah paham syariat, maka kamu akan mendapati filsafat itu berduduk di bawah telapak kakimu. Begitu mudah sekali mematahkan logika filsafat. Kapan? Ketika kamu sudah menguasai syariat. Jadi belajar filsafat itu boleh, tapi kapan? Setelah menguasai ilmu syariat. Sekarang mohon maaf yang sering terjadi, orang sudah belajar filsafat, belajar akidah, tapi ilmu syariatnya belum. Yang terjadi adalah dia minum banyak sebelum makan. Ya tetap saja lapar. Syukran, wallahu a'lam. Syukran Ustaz bin Asmi. Pertanyaan terakhir insya Allah kita rangkum, karena saking banyak yang masuk, kita rangkum saja jadi satu. Tadi sudah dibahas tentang Imam Ghazali, tentang salah satu bidang beliau yang dulu ditekuni, ini kemudian masuk ke filsafat. Itu begini, kemudian Imam Ghazali akhirnya merubah kompas pembelajarannya. Nah kalau di mahasiswa Mahat begitu belajar nahwu, begini, mudah-mudahan nggak keluar makan. Ya itu, ini kalau ada mahasiswa Mahat sampai bilang kok begini, itu mungkin dosennya yang harus dirumuskan visi misinya ini. Terakhir Ustaz, mohon digarisbawahi bagaimana cara para tokoh yang mempengaruhi Salahuddin Ayyubi, masuk Asaduddin Sirku, paman beliau, kemudian ada Najmuddin Ayyub, ayahnya, ada Nuruddin Janti, beliau, dan tokoh yang sangat berpengaruh kepada pribadi beliau hingga bisa menaklukkan Quds ya, Baitul Maqdis. Sebenarnya bagaimana pola pendidikan ini Ustaz, supaya ketika kita menjadi guru atau menjadi dosen, kita bisa membuat anak peserta didik kita itu seperti Salahuddin, artinya bisa menaklukkan peradaban yang saat itu mungkin difikirkan untuk ditaklukkan saja tidak kebayang gitu. Ya, garis bawahi yang terakhir. Ada 4 yang ingin saya sampaikan ya. Ini sebenarnya bisa menjadi rumus untuk semuanya. 1, kualitas. Jadi kualitas keilmuan dan apa saja yang dibutuhkan. Kalau dia seorang panglima berarti dia punya kualitas panglima. Nah terus kemudian dia totalitas. Totalitas itu artinya tidak sambil lalu, tidak sambilan. Mungkin dia banyak pekerjaan, tapi ketika akan melakukan kegiatan tertentu, dia full, total di situ. Jadi ada totalitas. Nah, terus kemudian ada integritas. Integritas itu artinya apa yang disampaikan itu dilaksanakan. Bahkan Nuruddin Zanti, ketika dia mempersatukan wilayah-wilayah Islam, dan kemudian mempersatukan ulama supaya tidak saling bercerai-berai, dan kemudian juga mempersatukan tokoh-tokoh masyarakat. Nuruddin Zanti itu sampai dikasih telunjuk gini loh dalam sejarahnya itu. Wahai Nuruddin, kalau kamu sampai menyimpang dari apa yang kamu ucapkan, kamu ingin ke timur tapi ternyata ke selatan maksudnya. Idza taghayyarta taghayyarna. Itu bahasa Arab. Kalau kamu sampai menyimpang, kamu hanya omong doang,
maka kamu berubah, kami akan berubah. Jadi ini integritas, kejujuran. Jadi mengajak orang untuk berjuang dengan harta benda. Nuruddin Zanki juga sama, dia ikut berjuang dengan harta bendanya. Demikian juga Salahuddin Ayyubi mengajak masyarakat berjuang dengan hartanya, bendanya, jiwanya, kekuatannya. Ternyata benar. Salahuddin ketika wafat hanya meninggalkan uang kurang lebih 3,5 juta. Jadi 1 dinar, 2 dinar kurang. Itu warisan yang ditinggalkan. Nah, itu kemana hartanya? Semuanya habis dikatakan di jalan Allah untuk jihad ini. Ini namanya integritas. Dan kenapa Salahuddin bisa sampai seperti itu? Itu karena dia meniru gurunya, yaitu Nuruddin Zanki, tokoh sultan, panglima, yang dia totalitas mengerahkan semua harta jiwa raganya digunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga para ulama yang mendampingi Nuruddin Zanki seperti Imam Ibnu Asakir yang sering kita dengar itu. Dia juga mempertaruhkan semua kekuatannya. Sampai Imam Ibnu Asakir itu menulis kitab-kitab yang sangat banyak. Judulnya itu adalah posisi dan kedudukan Damaskus serta posisi dan kedudukan Baitul Maqdis. Jadi kehebatan Baitul Maqdis itu ditulis oleh para ulama termasuk Imam Ibnu Asakir. Tujuannya apa? Tujuannya supaya masyarakat itu terpancing dan termotivasi untuk membebaskan Baitul Maqdis. Dan Ibnu Asakir tidak mau dapat royalti dari menulis kitabnya itu. Setelah ditulis, biaya sendiri dibagi dan gratis ini. Jadi semua masyarakat bisa membaca. Seandainya beliau dapat royalti, ya mungkin nilai semangat jualnya mungkin akan beda ini. Sebab totalitas dan semangat itu hanya bisa ditularkan dengan totalitas dan semangat. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah kita lalui slide demi slide, penjelasan demi penjelasan tentang Salahuddin Al-Ayyubi sebagai tokoh fenomenal yang patut kita ambil pelajaran dari potongan-potongan hidup beliau. Dan tentunya muhadharah kita, pertemuan kita tidak cukup sampai di sini untuk membahas Salahuddin. Harapannya nanti teman-teman bisa membaca lebih lanjut, mengikuti kajian-kajian yang lebih lanjut tentang tokoh yang satu ini, karena ini tokoh lintas zaman yang sampai sekarang masih kita cicipi perjuangannya seperti apa, masih sangat membekas di dalam diri kita sebagai seorang muslim. Terima kasih kepada Ustadz Ilyas atas penyampaiannya yang sangat luar biasa, sangat menggugah sekali, dan peserta-peserta yang sudah hadir kami ucapkan terima kasih atas partisipasi positifnya. Nah, ini nanti akan kita share linknya akan kita share melalui grup yang sudah kita sediakan. Kalau kita kembali pada pertemuan Sabtu mendatang dengan tema-tema yang menggugah lain, insya Allah, dengan bicara juga yang telah kami siapkan yang bisa membagi wacana keilmuannya kepada kita semua. Terima kasih atas semua yang hadir. Kita tutup majelis kita karena sudah melampaui jam yang kita tentukan. Dan kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka. Host di sini dan semuanya mendapatkan siang hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.